Hai semua, welcome to our IG Live Weekends. Untuk minggu ini kita adain our You Fit Online. Jadi kita bakal olahraga bareng nih ceritanya. Tapi kita akan ada sesi ngomongnya juga karena kita pengen jelasin lebih banyak tentang mind muscle connection. Jadi workout yang efektif itu kayak yang udah dibahas dari minggu lalu bersama Coach Mario adalah kalau misalnya kita mau olahraga sebenarnya nggak perlu sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam di gym tuh nggak perlu gitu kan. Tapi gimana cara kita bisa menghubungkan antara otak dan otot kita. Oke, so Coach Nina udah ada di sini. Aku bakal invite dia masuk dulu nih. Oke. Go live with. Sebentar, sedang loading. Oke, here you go. Coach Nina. Coach Nina. Dapat nggak? Bisa koneksi? Hai. Hai Coach Nina. Oke, aku pin dulu ya Coach. So, kita hari ini mau getting banyak kontra. Apa kemarin gue jadi lupa. Getting effective workout, mind muscle connection. Oke, Coach Nina. And ini aku pin comment dulu. Oke. Hai semua. So, hari ini super. Coach Ninanya keluar nih. Oke. Kita coba connect lagi ya. Oke. Iya, jadi ini kelanjutan dari topik minggu lalu. Gimana caranya kita bisa secara efektif menggunakan otot-otot kita agar, hai Coach lagi ngejelasin tentang mind muscle connection. Coach Nina, nge-freeze nih Coachnya. Oke, lagi jelasin tentang mind muscle connection Coach. Jadi gini, kalau misalnya minggu lalu kita udah bicara gimana dapat olahraga yang efektif, hari ini kita coba prakteknya. Jadi gerakannya paling kita maksimalin ke 4 gerakan ya Coach ya. Coach, can you hear me? Bisa dengar? Coach Nina. Bisa dengar nggak? Bisa dengar nggak, Coach Nina? Oke. Anyway, kita coba. Hi guys, thank you for joining ya. Oke, so hari ini nggak banyak gerakannya. Aku start off dari workout dulu aja. Kita langsung ke workoutnya. And I hope connectionnya Coach Nina bisa. Oh, hi Coach. Hai Coach Nina, bisa dengar? Dengar aku nggak? Coach Nina? Halo? Coach Nina? Hai? Coach bisa dengar? Coach Nina? Nggak ada suaranya Coach. Kita mulai aja ya Coach. Oke? Kita mulai dulu dari warm up dulu ya guys. Oke, yang akan kita lakukan sekarang adalah joint mobility warm up. Kenapa kita lakukan joint mobility warm up? Agar sendi-sendi kita itu tuh cairannya diperbanyak gitu. Dengan kita memanaskan tubuh kita, dengan kita menggerakkan sendi-sendi kita, jadi mobilitas kita nanti ketika berolahraga itu lebih maksimal. Oke, jadi kita mulai dulu dengan joint mobility warm up. Nanti ada sedikit cardio kayak jumping jacks gitu biar heart rate kita naik dan badan kita lebih siap untuk berolahraga. Oke Coach Nina, yuk kita mulai Coach, yuk langsung aja karena udah lewat 5 menit nih dari tadi connectionnya kurang oke. Coach, kita joint mobility warm up dulu ya. Oke. Yuk. Kita mulai dengan aku sambil berlutut aja, kalau misalnya mau berdiri boleh ya. Kita mulai dengan menggerakkan leher kiri dari kanan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua,
kita gerakan. Oh, Coach Ninanya keluar. Oke, nanti aku invite ulang setelah warm up. Kita gerakan leher kita ke bawah dan ke atas sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berikutnya kita gerakan bahu kita. Oh iya, jangan lupa menyiapkan bangku ya, karena nanti ada bagian yang untuk regresinya kita bisa menggunakan bangku agar gerakannya itu lebih bisa connect ke badan kita. Oke, kita gerakan shoulder kita ke depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nextnya kita akan menggerakkan pinggul kita, kaki selebar panggul, dan kita twist sebanyak 8 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diusahakan badannya tetap stabil ya, dengan engage core kita, nanti akan kita jelasin lebih banyak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Nextnya kita akan menggerakkan wrist kita seperti ini, kurang lebih aja ya. Ketika kita menggerakkan ini kayaknya berasa kalau misalnya jadi makin panas ya, itu sendinya jadi lebih warm up sama kita. Ketika bergerak nanti akan lebih enak. Sekarang di arah sebaliknya. Oke. Berikutnya kita chest opening karena nanti kita ada gerakan push up, jadi gerakannya lebih enak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oke, nextnya kita akan menggerakkan hips kita ke depan ke belakang. Kakinya diluruskan saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Side to side sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Di other leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agar lututnya lebih berasa, kita coba praktek squat dulu. Nanti aku akan jelasin kalau misalnya gerakannya nggak enak bisa pergi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oke, aku akan invite Nina lagi. Halo, hai Jerry. Oke, aku akan coba invite Coach Nina lagi untuk masuk sini ya. Coach Nina. Tadi warm up kita udah selesai ya guys. Coach Nina. Are you there, Coach? Oke, gerakan pertama yang kita mau tunjukin itu adalah halo Coach. Nah, aku coba warm up dulu. Kedengeran ya? Yeay. Oke, Coach tadi udah warm up ya, Coach? Dah, sip, beres. Sip. Oke, jadi hai semuanya. Partner Coachku di Unite ya, guys. Jadi kalau mau cari kita, cari di Unite. Ya. Oke, so, gerakannya yang perlu diingat, kalau misalnya kita itu sebenarnya kalau mau mendapatkan olahraga yang baik, nggak perlu tuh gerakan sampai yang jumpa gitu, nggak usah sebenarnya. Jadi yang penting fokus dulu. 1,
sama yang gerakan simpelnya dulu, kita build that connection with our muscle. Jadi di-connectin gitu. Karena signalnya mungkin belum ada ya, Coach ya? Okay. Iya. Jadi kita mulai. Gue mau nyapa dulu teman gue, Mbak Ingrid. Mau nyapa dulu. Hai, Mbak Ingrid, makasih ya udah join. Oke, gerakan pertama itu push up ya. Jadi kita mau viewers nih sekarang dicoba dulu gerakan push up yang biasanya kalian lakukan. Boleh yang full form push up, boleh knee push up, boleh incline push up. Kita lakukan sebanyak 10 kali aja. Oke? Do what you usually do and nanti kita akan step one by one. Oke? Ayo Coach, kita satu-satu dulu Coach. Aku akan menggunakan bangku untuk gerakan regresinya. Ini namanya incline push up, jadi tidak seberat kayak full form push up ya. Coach Nina akan melakukan push up yang seperti biasa. Oke, Coach, ready ya? Siap ya? Oke. Iya. Ajar. Semua lakukan push up yang biasanya kalian lakukan ya. Oke. 1, 2, 3, and begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so that was our first set. Hai semua. Dan sekarang kita pengen jelasin, kita breakdown gerakannya satu-satu. Sebenarnya kalau push up itu banyak yang kadang-kadang suka berasanya jadi sakit di pundak ya, Coach, biasanya keluhannya ya. Keluhannya banyak yang bilang di pundak, pundak. Ada yang bilang ada di lower back, di pinggang bagian bawah. Nah, jadi sebenarnya yang harus dirasakan itu ada di bagian chest, bagian lats sebelah sini. Oke. Dan gimana caranya biar lower back-nya itu nggak sakit? Nah, kita mau ajarin yang namanya posterior pelvic tilt. Oke. Kita jelasinnya mungkin Coach bisa dipraktekin, Coach, aku sambil jelasin. Oke. Jadi, ada 3 posisi pelvic kita. Yang pertama, posisi yang arching. Arching itu seperti ini. Kalau kita lagi kayak pakai hak, ya, strut. Kalau kita pakai hak, kita sering arching seperti ini. Oke? Dan ada lagi posisi yang netral. Pelvic netralnya, Coach, boleh ditunjukin. Kok yang netralnya, Coach? Oke. Yang netral seperti ini. Jadi, antara apa? Di sini tidak ada terjadi kebanyak arching seperti ini. Netral. Ketika melakukan push up ataupun plank, biar pinggangnya nggak sakit, kita harus bisa menguasai yang namanya posterior pelvic tilt. Caranya gimana? Dengan men-engage core kita dan kita mencoba memasukkan tulang ekor kita masuk ke dalam. Oke, boleh dipraktekin, Coach, untuk posterior pelvic tilt-nya seperti apa? Ini arching, ini netral, ini pelvic scoop. Iya. Jadi Coach Nina di sini bukan bungkuk, guys, tapi dia mendorong bumi sekuat mungkin agar tulang ekornya itu bisa masuk ke dalam. Oke? Jadi kita boleh coba sekali lagi di push up yang tadi. Oke? Dan ketika melakukan push up, Coach boleh ditunjukin, Coach, apa yang tidak boleh dilakukan dengan shouldernya ketika melakukan push up. Nggak boleh begini. Harus gini. Jauh. Kuping dan bahunya jauh. Iya, harus jauh. Iya, harus jauh. Nggak boleh terlalu dekat gini. Iya. Kalau sudah melakukan seperti ini, jadi ambillah regresinya. Dan kalau misalnya pakai knee push up itu bukan push up cewek ya, viewers. Knee push up itu bukan push up cewek. Enggak, kasihan banget gitu. Karena pushing gerakan yang terlalu berat dan dipaksa akhirnya mencederai diri sendiri, dan and that's the last thing we wanna do. Oke? Jadi ini push up itu bukan push up cewek. Saya klarifikasi dulu.
Oke, kita coba ya coach, kalau misalnya merasa full form push up terlalu berat, jadi sudah mulai seperti ini gerakannya, atau sudah mulai sikutnya terlalu melebar, mungkin coach Nina bisa nunjukin coach siku yang terlalu melebar seperti apa. Banyak juga ditemukan kesalahan seperti ini biasanya. Jadi tangan melebar ke samping, dan itu tidak boleh dilakukan. Coba turun coach dengan form yang biasanya suka orang ke samping gini coach. Coach Nina. Coach Nina. Coach. Coachnya nggak denger deh. Oke. Jadi ada kebiasaan juga push up itu suka terlalu ke samping tangannya. And when this happens, shoulder-nya sakit. Jadi yang harus dilakukan, tangan kita kempit, kita dorong bumi dengan sebisa mungkin ya. Jadi terjadi posterior pelvic tilt, kita turun ke bawah, sikunya ke belakang bukan ke samping. Jadi dibuka ke belakang agar yang dirasakan itu ada di lats-nya. Oke, kita coba sekali lagi yuk coach. Coach boleh yang full form. Boleh pakai kursi untuk regresinya. Aku akan pakai kursi di sini ya. Aku adjust sedikit biar bisa kelihatan. Oke. Yuk coach, kita mulai. Kalau bisa kursinya napak seperti ini ya. Oh iya, saya lupa. Tangannya bukan ditumpuk, tumpuannya di sini, tapi harus merata. Jadi tangannya harus cup seperti ini. Ya. Jadi semua distribusi beratnya itu ada di seluruh tangan, tidak hanya di sini saja, karena bisa injure your wrist. Yes. Oke, coach, let's do it. Aku ambil kursi sekali satu lagi ya. Ternyata kurang lebar kursinya. Oke. Jadi tangannya mendorong bumi sekuat mungkin. Jangan rata seperti ini, tapi agak dekat seperti ini. Oke. Ayo coach Nina, kita lakukan 10 kali ya coach. 3, 2, 1. And benar-benar rasakan di bagian dada dan di latnya. 1, 2, 3. Jangan lupa posterior pelvic tilt. 4, 5. Exhale ketika mendorong ke atas. 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Okay, so that's our second set. Kita harap ada rasa beda ya antara sebelum mengetahui ternyata tuh harus ada koneksi ke ototnya. Memang awal-awal bingung gimana caranya masukin tulang ekor masuk ke dalam. Wah, kayaknya Coach Nina ada gangguan koneksi nih. Nggak apa-apa. Yang penting tadi kan udah bagian push up-nya udah bisa ya. Coach Nina balik lagi. Coach tadi ngeheng ya? Boleh minum dulu kalau mau. Oke. Sekarang 16.20. Oke deh. Kayaknya setelah ini kita langsung move on aja ya coach ke gerakan kedua biar bisa banyak gerakan yang kita tunjukin ke teman-teman nih. Oke. Wah, keputus lagi. Oke. Gerakan kedua adalah sit up. Sit up ini tuh sebenarnya agak tricky dan kadang-kadang orang nggak menyadari kalau misalnya tulang ekornya itu agak menonjol. Nah, tadi yang gerakan posterior pelvic tilt itu sebenarnya salah satu correctional exercise yang bisa viewers tulang ekornya ini agak menonjol ya. Jadi itu salah satu corrective exercise-nya yaitu dengan yang tadi Coach Nina tunjukin dari arching, neutral, pelvic tilt. Arching, neutral, pelvic tilt. Jadi ketika pelvic tilt juga perhatikan core-nya itu ditahan, di-engage. Okay? So, let me try connecting to Coach Nina again. Wah, dia lagi quit sebentar. Oke, nggak apa-apa.
Gerakan berikutnya adalah sit up. Jadi kalau misalnya kita praktekin dulu. We want you guys to try doing the sit up like you usually do. Oke, kita coba dulu ya. Let's go. Dan aku adalah salah satu orang yang sebenarnya kesulitan yang namanya sit up karena itu tulang ekorku itu agak besar, jadi agak menonjol gitu. Kalau misalnya ketabrak sama kursi aja aku suka kaget gitu dan sakit. Jadi aku biasanya off-nya itu dengan crunches ya. Crunches itu yang kita lakukan adalah kita tiduran kayak gini, kaki selebar bahu. Oke, kita bawa tangan kita naik ke atas, tapi yang ditarik bukan leher. Maka itu aku kalau misalnya aku pribadi kurang suka ditaruh tangan di belakang leher karena kalau kita udah capek, badan kita langsung kompensasi otomatis dan malah tangannya yang narik badan kita. Seharusnya yang menarik badan kita ke atas adalah otot perut kita, abs, not our hands. Oke? So, jadi ketika kita naik ke atas, kita engage bagian abs kita agar badan kita naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Itu crunches. Oke, hai coach, aku undang lagi masuk ya. Oke, jadi apa yang kalian tadi rasakan boleh ditaruh di komen ya. Misalnya ada ngerasa, oh iya nih bener nih ke leher aku yang sakit, atau ternyata aku tuh kemarin narikin tangan, narikin badan pakai tangan ya. Nah itu tidak boleh dilakukan karena kita sedang melatih perut kita, bukan latihan tangan kita. Oke, kasihan juga lehernya karena terlalu ditarik ke atas ya. Jadi harus digerakkan dari otot perut. Nah, jika misalnya crunches ini bikin leher jadi sakit, ada opsi kedua. Hei, dia minum. Ikutannya coach? Oke, coach, hai. Jadi opsi kedua coach, kalau misalnya kita nggak bisa crunches, kesulitan karena merasa terlalu ditarik dari leher, itu nggak apa-apa. Karena memang muscle-nya itu belum nyampe ke perut, nggak apa-apa. Gimana cara trik biar bisa bangunin ini muscle-nya? Kita ada gerakan yang namanya dead bug. Jadi yang kita lakukan kalau dead bug adalah boleh pakai bola, boleh enggak ya. Kalau misalnya nggak ada bola nggak apa-apa, tapi kalau ada bola dia merasa energinya itu lebih ada flow-nya. Jadi ada sesuatu yang dipegang. Tapi kalau nggak pakai bola juga nggak apa-apa. It's okay. Jadi yang kita lakukan di dead bug adalah tangan kanan menuju ke belakang dan kaki kiri kita lurus ke depan. Oke? Punggung kita dinetralin aja. Dan kita mencoba meluruskan kaki kiri kita seperti ini dan tangan kita ke atas. Dan kita switch sekarang. Tangan kiri yang naik ke atas dan kaki kanan yang lurus ke depan. Kita switch around. Oke. Dan di switch lagi. Ini dead bug guys. Boleh sambil dicoba ya. Kakinya di switch lagi. Jadi antara tangan kiri dan tangan kanan itu ganti-gantian. Oke, sekarang Coach Nina itu kok tangan kanan ya Coach, tangan kanan yang turun, kiri yang turun. Sekarang di switch lagi. Oke. Sip. Boleh 3 set lagi Coach. Buang napas ketika kakinya diturunkan. Ketika kaki dan tangan diturunkan, buang napas. Oke, ini udah set kedua. Ini dead bug ya guys namanya. Dinetralin aja punggungnya. Gerakan ketiga. And satu lagi coach. Yes, thank you Coach Nina. Amazing. Hey, oke. Jadi ketika misalnya sit up itu bagi aku juga challenging banget ya, jujur aja karena sakit banget ini tulang ekornya. Jadi crunches boleh, atau kalau nggak bisa untuk pertama kalinya itu bisa menggunakan dead bug seperti ini. Mungkin di gerakan ketiganya coachnya boleh lepas bolanya biar yang nonton bisa kelihatan ya coach ya. Oke. So, kita lakukan dead bug sekali lagi. Ini untuk melatih otot bagian perut.
Oke, dan actually di engage sampai ke core juga sih. Oke, sampai dinatralin aja punggungnya. Kita start dengan tangan kanan ke belakang dan kaki kiri lurus ke depan. Kita lakukan sebanyak 10 kali. 1, and exhale, inhale, exhale, 2, inhale, exhale, 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale, exhale, 8, inhale, exhale, 9, inhale, exhale, 10. Oke, apa yang dirasakan boleh ditulis loh guys. Jadi kalau misalnya kok aku nggak ngerasa ya coach, kok aku ada yang sakit ya coach, please let us know. Jadi kita bisa kasih tahu kurang lebih gimana. Karena ini tetap open session, walaupun ini seksi workout bareng, tapi karena kita want to build that mind muscle connection, jadi setiap ada pertanyaan, monggo silahkan ditulis di sini. Yes coach, gimana coach rasanya coach? Apps-nya berasa ya coach ya? Rasanya nampol. Ya. Karena kalau dead bug ini susah sebenarnya, nggak bisa cepet-cepet. Betul. Nah, boleh dijelasin tuh coach, Harus kenapa pelan-pelan. kalau gerakan kita nggak boleh cepet-cepet? Apalagi kalau misalnya baru mulai, kenapa tuh coach? Biar dapet tekniknya, biar tahu apa yang ditargetin ototnya. Bener banget tuh. Jadi Tuh. kita bisa tahu target ototnya di mana. Karena kebanyakan kalau lagi gerakan core kayak gini, kita banyak kompensasi di pinggang kita. Ujung-ujungnya kayak, aduh, gue udah gak mau workout lagi deh, pinggang gue sakit, gue nggak bisa workout, gue nggak mampu, skill gue bukan di situ. Oke, olahraga itu kan bukan hobi. Olahraga itu merupakan salah satu yang harus kita lakukan setiap hari seperti sikat gigi. Oke. Ada Betul prosesnya. sekali, ada prosesnya. Jadi nggak perlu langsung kita gerakan yang sulit, tapi dari gerakan yang simple kita coba connect brain kita sama otot kita dulu ya coach ya. Jadi nanti untuk berikutnya, untuk gerakan yang lebih cepat, kita jadi lebih bisa. Oke. Gerakan ketiga, sekarang udah jam 4:30. Oke, kayaknya bisa 2 gerakan lagi coach, keburu coach. Nah, gerakan berikutnya adalah squat. Wow, oke. Squat yang dilakukan. Kalau misalnya dalam posisi normal, boleh aku tunjukin dulu sama Coach Nina ya. Yang perlu kita lakukan kalau misalnya melakukan squat, lutut kita tidak boleh saling ketemu seperti ini. Jadi ketika kita turun ke bawah, kakinya jangan masuk seperti ini, karena nanti kompensasinya di lutut dan sendi kita bisa sakit. Jadi yang perlu kita lakukan itu sebenarnya seperti orang duduk. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak bisa membayangkan kan, gimana sih emang pas kita duduk, kayaknya gue duduk gini doang deh gitu. Nah, biar kesehariannya nggak sampai sakit pinggang lagi, kita coba squat dengan menggunakan ini. Kalau mau, tapi awal-awal kita akan coba squat biasa dulu ya, dan ini nggak akan banyak-banyak karena takutnya banyak kompensasi ke lutut. Kita coba dulu yuk, trial sama-sama. Squat, air squat 5 kali. Oke, yuk kita coba. Nggak kelihatan sayanya kok. Oke. Sorry. Ya, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke, kita squat yuk. Kelihatan? Oke. Yang biasa kalian lakukan, nanti kita biar bisa rasakan perbedaannya. Oke? 3, 2, 1, and begin. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. 3, inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, and exhale. Oke, dari squat. Mungkin boleh di-sharing teman-teman kalau misalnya ada rasa yang harusnya squat itu yang dirasakan adalah paha bagian depan dan juga bagian bokong kita. Nah, tapi kebanyakan orang, ada beberapa orang yang mengeluhkan kalau squat nggak bisa karena lututnya sakit atau karena pahanya sakit. Yang perlu dicek adalah
formnya sudah sendinya itu is it in a good condition? Apakah kalian minum cukup air putih? Karena cairan sendi itu membutuhkan banyak air putih. Jadi air putih ini penting banget. Nanti kapan kita jelasinnya pentingnya air putih itu seperti apa. Dan kedua, apakah formnya itu sudah benar? Tapi ada juga kasus kalau misalnya memang ada kondisi varises, squat ini sebaiknya jangan dilakukan terlebih dahulu. Jadi harus menguatkan otot-otot kakinya dulu, baru bisa melakukan squat. Oke, guys. Jadi dalam formnya squat yang betul ya, tepat ya. Yang form yang baik adalah lutut tidak boleh saling ketemu. Nah, ada orang yang memang postur tubuhnya kakinya tuh seperti X. Nah, gimana caranya mengakali ini? Kita buka telapak kaki kita sekitar 45 derajat keluar. Kita coba jongkok ke bawah dengan membawa bokong kita ke belakang. Oke. Kurang lebih ujung lutut itu tidak melebihi ujung kaki. Kurang lebihnya. Oke. Dan kita turun semampu kita. Kalau misalnya cuma bisa segini, ya sudah, jangan dipaksa. Jadi senyaman mungkin selama kaki kita masih menatap di lantai. Oke. Kalau misalnya berasa kompensasinya kebanyakan ada berasa sakit di lutut, maka pakai bangku. Jadi kita latihan seperti duduk bangun yang semestinya. Coach, kita lakuin 10 kali ya, Coach. Oke. Yuk, 10. Aku akan pakai bangku untuk nunjukin sama posisi bangku juga kakinya dibuka sedikit, kurang lebih nggak sampai 45 derajat lah ya. Agak dibuka sedikit, jadi lututnya tidak sampai bertemu seperti ini. Stabilin telapak kaki. Oke, jadi kita coba bangun dulu ya. Dan kita duduk. Okay. 1, bangun, condong ke depan sedikit. Exhale. Inhale and exhale. 2. Inhale and exhale. 3. Inhale and exhale. Engage core-nya. 4. Inhale. Exhale. 5. Inhale. Exhale. 6. Inhale. Exhale. 7. Inhale. Exhale. Jepit bokongnya. 8. Inhale. Exhale. Jepit lagi. Inhale. And exhale. Jadi ketika kita bangun ke atas, kita mencoba menjepit bokong kita dan juga membawa pelvic kita seperti ini. Dikencangkan bokongnya. Bukan pelvic tilt ya, tapi dikencangkan saja bokongnya. Oke, guys. Biasanya juga kompensasi ke lutut saat eksentrik atau naik lutut dikunci, jadi beban banyak di lutut. Iya, betul. Oh, Coach Oti ini dari APKI juga ya. Hai Coach, thank you ya udah join ke sini. Aku tahu nih Coach Oti dari APKI. Oke, iya benar. Squat ini nih. Hai. Kenalin, ini Coach Nina. Coach Kenal ya. Oh. Iya, jadi bebannya banyak di lutut. Betul. Betul. Jadi kalau misalnya lututnya dikunci, banyak suka bebannya di lutut dan itu yang harus dikoreksi. Hai Coach Oti. Terima kasih ya udah join ya. Thank you banget supportnya. Oke, jadi ada anakku. Maaf ya, ada iklan lewat di sini. Jadi ketika merasakan sakitnya itu bukan di bagian paha atas atau di bagian bokong, maka mungkin ada kesalahan form di situ dan perlu dikoreksi ya. Jangan gitu. Sorry ya. Hai Edward. Oke. Jadi kita akan lakukan gerakan squat ini 1 kali. Gerakan squat ini akan kita ulang sekali lagi. Kalau misalnya merasakan tadi pas lagi normal squat, walaupun udah dengan form yang benar nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, ambil bangku aja. Dan ini kalau misalnya nanti lain kali duduk di rumah, lain kali diperhatikan formnya. Jadi bisa sekalian latihan, lama-lama akan connect deh dari otak ke muscle-nya. Oke? Coach Nina, ngehang lagi Coach. Are you okay there? Kalau mau minum boleh minum dulu ya. Aku mungkin banyak ngomong, jadi nangis. Oke.
Oke, ada yang nanya lagi nggak ya? Tadi belum ya. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ya guys. We are very welcome to answers. To questions, sorry. Oke, sekarang aku akan peragain squat sekali lagi. Coach Nina mungkin kayaknya connection-nya agak kurang ini nih. Oke, kalau gitu aku bantu Coach Nina. Aku akan lakukan 5 gerakan dengan kursi, dan setelah itu kursinya akan aku tarik, dan mungkin bisa kelihatan kalau misalnya dengan kursi atau nggak kursi itu sebenarnya sama aja. Oke, aku coba dulu dengan kursi ya. Akan aku geser kursinya nanti. Iya, oke. Aku akan lakukan 5 gerakan dulu karena koneksinya lagi putus-putus nih. Ready ya? Oke. Ready? 3, 2, 1. Inhale, exhale. 1, 2, ketika naik ke atas, coba dijepit bokongnya, jadi berasa ada core-nya juga akan berasa juga. 3, inhale, exhale. 4, inhale, exhale. Ada Oke. Ini yang Coach Cio nih. Ada 5 ya. Sorry, aku akan agak ke bawahin lagi sedikit. Ya. Oke. 5 gerakan lagi. Inhale, sama ya kayak duduk tadi. Nggak apa-apa, gue ikutin aja. 6. Inhale, exhale. 7. Inhale, exhale. 8. Inhale, exhale. 9. Inhale, and exhale. 10. Ketika melakukan squat, please make sure kalau kaki benar-benar menapak di lantai. Jadi kalau misalnya body weight training, nggak usah pakai sepatu, nggak apa-apa, lebih oke malah. Jadi bisa ngerasakan patahan bumi itu di mana, ya. Halo Coach Fandis, hai. Oke, gerakan terakhir yang ingin kita tunjukkan adalah lunges. Oke, jadi kenapa aku pilih lunges? Karena terkadang aku banyak ya gerakan-gerakan kayak di kelas-kelas high intensity yang dari satu lunges loncat ke lunges berikutnya. Nah, kalau bisa nih biar lebih aman lagi, kalau misalnya lagi loncat dan lungesnya goyang-goyang, sebaiknya jangan dipaksakan, tapi diambil regresinya dulu. Bukan artinya kalian bukan artinya kita nggak kuat, bukan artinya kita nggak cukup ya nggak kuat lah ya gitu, enggak sih. Tapi karena memang badannya belum biasa aja, ototnya belum connect ke situ dan balance-nya belum dapat. Jadi gerakannya belum benar. Ketika belum ada balance dan belum ada mobility, pasti kita akan goyang, akan jatuh gitu. Ya karena balance-nya belum dapat. Nah, kita akan breakdown lunges ini satu-satu. Coach Nina, kayaknya boleh coba keluar dulu, nanti masuk lagi Coach. Karena dari tadi nge-hang terus gambarnya. Coach Nina. Oke. Jadi gitu. Kalau misalnya lunges, harus perlu diperhatikan terutama ketika kita loncat dari kiri langsung ke kanan terus ke kiri lagi ya di high intensity classes. Hai Coach. Oke, aku coba invite lagi. Coach Nina. Oke. Jadi akan kita coba breakdown gerakannya satu-satu. Ada yang namanya forward lunges dan ada yang namanya reverse lunges. Bedanya apa? Kalau forward lunges ya kita maju ke depan. Kalau reverse lunges kakinya dilangkahin ke belakang. Yang regresinya yang mana? Regresinya adalah yang reverse lunges. Karena kita nggak perlu menahan beban ke depan. Forward lunges itu biasanya lebih berasa tekanannya di lutut. Kalau misalnya itu terjadi, maka sebaiknya melakukan reverse lunges aja. Lagi jelasin lunges Coach, forward dan reverse. Oke. Nah, yang akan kita lakukan sekarang kita coba forward lungesnya dulu. Aduh, ya. Maaf banget. Oke. Internetnya. Apa? Halo? Halo? Ada Ika. Oke, kita akan coba dulu gerakan lunges yang biasanya dilakukan. Habis ini kita akan coba merasakan. Kalau misalnya ada merasakan sesuatu, boleh komentar di sini. Sekalian langsung nanya aja ya guys. Oke, kita akan lakukan forward lunges dulu. Kaki sebelah kanan,
5 kali, kaki sebelah kiri 5 kali. Oke, kita forward lunges dulu 5. Oke. Suaranya bisa coach, tapi gambarnya ngehang coach. Gak apa-apa coach, mungkin boleh sambil bantu aku ngomong gimana caranya lunges yang benar. Aku akan tunjukin ke arah depan dulu ya. Kaki langkah ke depan, stabil, turunkan lutut ke bawah seperti orang berlutut. Exhale ketika naik ke atas. 1. Maju ke depan, turun, inhale, exhale. 2. 3. 4. And 5. Yang dirasakan itu adalah kaki kakak yang di bagian belakang. Oke, tadi udah sebelah kanan, sekarang kita akan lompat sebelah kiri yang melangkah ke depan. Oke, 3, 2, 1. Inhale and exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. 3. Inhale, exhale. 4. Inhale, exhale. 5. Mungkin ada yang merasa sakit di lutut dengan menggunakan forward lunges. Boleh sharing di sini ya. Coach Nina bisa dengar aku, Coach? Coach? Halo? Oke, gangguan koneksi sepertinya. Oke. Bisa dengar. Bisa dengar ya, tapi gambarnya ngehang, Coach. Bisa. Halo. Gambarnya ngehang. Bisa dengar aku nggak? Bisa, gambarnya ngehang, Coach. It's okay. Oke. Suaranya hilang. Ada. Sorry nih ya, internetnya. Nggak kuat. Nah, itu dia. Maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa, KKO Hawkburn. By the way, ini namanya Angie. It's okay, Angie. Nggak apa-apa. Sekarang kita akan lakukan reverse lunges. Nah, reverse lunges ini merupakan regresi dari forward lunges. Kalau berasa misal, aduh lututnya tuh sakit. Jadi yang kita utamakan di olahraga itu bukan gerakan yang keren. Tapi yang pertama harus diutamakan itu adalah dengan form kita sudah benar atau belum gitu. Karena itu bisa membahayakan kita sendiri. Bisa cedera gitu. Nah, kasihan nanti kan sendinya kita gitu. Oke, sekarang kita coba reverse lunges ya. 5 kanan dan 5 kiri. Jadi bagi yang tadi nggak merasa, nggak kok aku berasanya di paha bagian atas yang kaki belakang. Nggak apa-apa. Lanjutin aja. Very good job. Oke. Banyak muscle nggak pernah pakai. Nah, ini banyak muscle nggak pernah pakai, itu namanya atrofi. Karena muscle itu nggak pernah dipakai, karena jarang olahraga, begitu ketika sekarang digunakan, akan berasa nggak nyaman. Jadi langsung dikirim signal ke otak kalau itu tuh sakit gitu. Atau mungkin bingung, kayak ini mesti gerak kemana ya, karena itu sel-sel ototnya itu belum terbangun. Nah, signalnya itu belum nyampe. Nah, di sini kita mencoba untuk membangun signal itu kembali. Kita coba reverse lunges sekarang ya. Oke. Sekarang kita lakukan reverse lunges. Kaki kanan yang melangkah ke belakang. Oke, langkah seperti ini dan turun ke bawah. Yang dirasakan adalah otot paha bagian atas yang kaki belakang. Oke, kita akan coba ya. Mungkin kelihatan nggak ya? Aku kelihatan ya? Kalau ada pertanyaan boleh ya ditulis di sini. Yuk kita lakukan 5 kali kanan, 5 kali kiri. 3, 2, 1, and begin. Inhale, exhale. 1. Inhale, exhale. 2. Inhale, exhale. 3. Inhale, exhale. 4. Inhale, exhale. 5. Sekarang kaki bagian kiri yang akan kita bawa ke belakang. Oke. Inhale, exhale. 1. Inhale, exhale. 2. Inhale, exhale. 3. Inhale, exhale. 4. Inhale, exhale. 5. Ada tips satu lagi, kalau misalnya rasa balance-nya goyang-goyang, nggak masalah.
Jadi latihan lunges seperti ini tuh kita jadi bisa ngelihat sebenarnya kaki kanan kita atau kaki kiri kita nih lebih lemah atau lebih kuat gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata mungkin kita sering gendong anak jadi berdiri di tumbuh sebelah sini ya, atau kenapa gitu. Biasanya dengan gerakan-gerakan balance seperti ini, kita jadi tahu badan kita tuh ada kekurangan apa gitu. Coach Nina. Oke. Coach Nina. Gambarnya ngehang, Coach. Aduh, sayang banget nih. Padahal tadinya aku pengennya aku gerakan regresi, Coach Nina gerakan progresinya. Jadi bisa kelihatan langsung dua gitu, guys. Tapi ya, well, internet nih suka lagi-lagi masa-masa kayak gini tuh yang lagi down banget ya. Jadi mohon maaf banget. Semoga next time kita bisa melakukannya lagi. Oke, so aku pengen kasih tips untuk reverse lunges. Kalau reverse lunges itu merasa balance yang nggak ada, nggak apa-apa. Kita ada satu gerakan lagi yang namanya split squat. Jadi split squat itu adalah kita langkahkan satu kaki kita ke belakang. Ini aku kaki kanan yang ke belakang ya. Kita turun seperti lunges, tapi kita nggak perlu melangkah ke depan. Jadi kita turun, exhale naik, inhale, exhale naik, inhale, exhale naik. Jadi kalau nggak mau melangkah, nggak apa-apa. Dibangunin dulu tuh ototnya, hei, bangun. Kamu mau dipakai, gitu. Nah, jadi nanti untuk berikutnya, kalau misalnya udah mulai balance-nya udah mulai dapat, baru reverse lunges, sudah mulai dapat lagi, forward lunges, udah dapat lagi, hip-nya bisa loncat kiri, loncat kanan. Pokoknya bakal oke banget deh. Oke. Sorry, internetnya lemot. Ya, nggak apa-apa, Coach. It's okay. So, itu adalah 4 gerakan yang udah kita kasih lihat. Semoga ada berasa bedanya ya. Kalau misalnya merasa, aduh, aku pengen tanya lebih banyak nih gitu untuk badan aku gimana ya. Boleh di DM ke Unite atau boleh di DM ke IG kita masing-masing. Bisa ke IG Steph_Adelia, IG-ku, atau IG-nya Coach Nina di @supernova_malamute. Oke, guys. Jadi kita sudahi dulu, kita langsung cooling down dulu aja. Cooling down itu penting ya. Oh iya, sama satu lagi dari tadi aku inhale, exhale. Oke, pernapasan itu penting sekali ketika melakukan olahraga. Exhale, buang napas itu ketika energinya dikeluarkan. Gitu. Jadi langsung muscle-nya itu akan kontraksi lebih baik. Itu maksudnya kenapa pernapasan sebegitu pentingnya juga di dalam olahraga bodyweight training ini. Nggak cuma untuk yoga doang. Nggak. Di sini juga kita pernapasan itu sungguh sangat penting sekali. Oke, biar nggak habis napas juga. Alright, sekarang kita akan cool down ya. Kita akan mulai dengan child's pose. Child's pose. Oke. Kakinya boleh bisa kedengeran nggak? Kedengeran bisa, Coach. Hai, tapi hai. nge-hang gambarnya, Coach. Hai. Gambarnya nge-hang, Coach. Ya udah, nggak apa-apa, Coach. It's okay, Coach. Oke, kita tarik Gue keluar dulu ya. belakang. Iya, oke. Oh, ya udah, oke, Coach. Thank you ya, Coach Nina. Mohon maaf semua. Tadinya mesti ada regresi progresinya, cuma internetnya kurang mendukung nih. Thank you ya, Coach Nina. Oke, aku leading untuk cooling down-nya dulu karena badan kita memang perlu di stretch out. Tadi kan udah kontraksi otot. Jadi ototnya itu harus diregangkan lagi. Jadi yoga is good, guys. It's very, very good. Oke. Sekarang kita bawa kepala kita turun ke bawah. Jadi rasakan ada stretch di bagian pundak sini ya. Oke. Ini dibawa enak aja, jadi berasa ototnya diregangkan. Oke. Tadi kita ada melakukan sit up, jadi again ini namanya cow pose. Jadi kita dorong bumi dengan menggunakan tangannya di lock. Oke. Kita dorong badan kita ke atas, masukkan tulang ekornya ke dalam. Ini biar tulang punggung kita tuh diregangkan. Terutama kalau habis sit up tuh capek banget ya. Berikutnya adalah kita mau downward dog. Downward dog itu jangan asal ngejing aja ya guys. Jadi
Kita plank pose dulu nih. Habis itu kita bawa pinggul kita ke atas sekali. Kita coba tumit kaki kita coba bawa ke bawah. Dan tangan kita coba push dari bawah hips kita ke atas agar merasa tarikan di paha bagian belakang dan juga ada merasa relaksasi di bagian pundak kita. Oke. Dan berikutnya kita lakukan swan pose. Swan pose itu kaki kanan ada di depan, kaki kiri ada di belakang. Oke, ini untuk glutes kita karena tadi kita squat ya. Kita turun ke bawah. Kalau bisa cuma segini, nggak apa-apa. Kalau pengen latihan biar bisa lebih bawah lagi, yaitu dengan napas. Jadi dinaikin sedikit, tarik napas, buang napas, lebih ke bawah. Tarik napas, buang napas, lebih ke bawah lagi. Dinikmatin, jangan berasa sakit karena takut ototnya nanti jadi sobek. Oke, stay right there. Kakinya tetap posisi yang sama. Dan kita bawa kaki kiri kita ke atas. Dan kita tarik agar merasa tarikan di paha kiri bagian atas. Alias yang namanya quads, quadriceps. Tarik. Dan turun. Kita ganti kaki. Sekarang kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Kita dorong badan kita, jadi pinggul ini serasa kayak didorong ke bawah. Reach out and reach out. Kalau nggak nyampe nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Tarik nafas, buang nafas. Dinikmati stretchesnya. 3, 2, 1. And tunggu, stay dulu. Jangan lupa kita mau bawa kaki kanan kita. Kita bawa kaki kanan kita ke atas. Kita tarik dengan tangan kiri kita. Rasakan tarikan di paha bagian atas yang sebelah kanan. Oke. Ya. Karena tadi ada gerakan push up, yang kita mau lakukan, kita release tension yang ada di chest. Kita tarik ke belakang aja ya guys. Ini sambil buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Oke. Sekarang bagian shouldernya kita release. Didorong agar merasa tarikan. Udah biasa lah ya, kalau shoulder stretch mah dinikmatin aja. Kalau misalnya, aduh aku nggak suka yoga nih, ya nggak apa-apa. Cuma yang penting yang ada stretchesnya aja ya, karena biar ototnya bisa merasa diregangkan juga. Dan itu penting dalam kalau misalnya mau bisa nanti gerakannya tuh bisa fleksibel dan lebih oke gerakannya itu, fleksibilitas itu juga diperlukan guys. Oke. Tarik bagian tricepnya ini and switch hands. Oke. And done. Sebenarnya banyak banget yang pengen di-sharing di sini. Cuma karena keterbatasan waktu, sekarang aja udah tinggal 7 menit lagi dan sudah bakal habis. Tunggu. Oke, ini ada beberapa yang belum aku jawab. Mungkin aku coba jawab ya. Tunggu. Aku lihat dulu. Mungkin kalau misalnya mau ditanyain atau ada apa yang dirasakan, boleh sharing loh ke di sini. Jadi bisa kita jelasin kenapa ya. My favorite ini child pose bisa sekalian bobo. Oh iya, Ci Ingrid, that's a very good point. Jadi gini, kalau misalnya merasa susah tidur karena habis olahraga intensitas tinggi, boleh melakukan stretches. Jadi mungkin Dengar semuanya, ya. Iya, Coach mungkin mau nambahin kenapa kita mesti stretching sih? Boleh sih, Coach. Coach Nina. Oke. Oke, gini. Jadi, what is your recommendation untuk daily minimum workout? Oke, untuk daily minimum workout, kalau misalnya untuk general fitness aja, dari WHO itu ada ketentuan, kalau misalnya dalam seminggu, itu kita harus berolahraga, intensitas sedang ya, intensitas sedang, bukan HIIT, bukan powerlifting, bukan intensitas sedang. Ini yang sorry general banget ya. saja.
Ya, nggak apa-apa. Oke, 150 menit per minggu. Jadi itu kurang lebih kalau misalnya dibagi jadi 5 hari, 150 bagi 50, 150 bagi 7 sekitar 30 menit per hari. 30 menit per hari. Kalau misalnya intensitas yang lebih tinggi, ya jelas menitnya nggak harus sampai sebanyak itu. Tapi ada baiknya kalau kita bisa mengkombinasikan 3 unsur utama dari olahraga, yaitu dari strength training ada, dari kardiovaskularnya ada untuk kesehatan jantung, dan juga untuk fleksibilitas otot gitu. Jadi kalau bisa, aduh gue nih yogi, aduh gue nih ini lifter apa, pokoknya gue strong women nih, jangan juga gitu. Jadi kita coba di balance semua agar badan kita sehat. Karena tujuannya fitness itu apa sih sebenarnya? Untuk sehat gitu kan. Stretching bisa membuat jarak antar otot sehingga minimize gesekan antar otot yang bisa membuat cedera. Ya, betul Ci Ingrid. Ci Ingrid nih hebat banget loh. Dia juga udah weight loss sebanyak 30 kilo loh guys. Keren banget kan? Oke. Tadi itu udah dapet ya jawabannya, rekomendasi untuk daily minimum workout. Jadi memang ada minimumnya. Jadi sebisa mungkin sempatkanlah untuk berolahraga karena memang itu penting gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya zaman dulu nggak ada kayak gitu, oma-oma kita, opa-opa kita juga nggak olahraga. Yes, betul. Tapi zaman dulu nggak ada Gojek. Zaman dulu nggak ada McDonald. Zaman dulu nggak ada KFC. Nggak ada semuanya itu, semua nggak ada. Jadi mau telepon pun aja dulu kan susah gitu. Kita mesti ke tempat telepon gitu, jauh banget gitu. Nggak ada yang namanya handphone, semuanya ada di ujung jari, itu semua nggak ada. Jadi otomatis aktivitasnya itu kita lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya sekarang aktivitas kita tuh nggak banyak. Kita kebanyakan di WhatsApp, kerja aja kita tuh pakai handphone. Untuk meeting sama orang kita video meeting. Kita nggak usah, apalagi lagi WFH gini gitu ya. Jadi it's very important to try to stay active. Kalau misalnya emang nggak sempat ya, sempatkanlah olahraga 30 menit, it's okay. Yang penting ada geraknya. Jadi badan kita tetap merasa enak, merasa sehat gitu. Oke, karena kan emang kalau lebih banyak aktivitas itu jelas tuh lebih baik lah ya gitu. Untuk metabolisme kita juga akan lebih baik. Itu kurang lebih. Maybe ada pertanyaan lagi. Dijempolin sama Helga. Hai Helga. Halo Di. Ini kita tinggal 3 menit lagi. Jadi kalau misalnya pengen ditanyain lebih jauh lagi, boleh ya DM kita. Boleh banget. Kalau misalnya pengen training sama kita juga boleh banget juga. Kita juga will be happy to help you to be better. Gitu. Maksudnya to help you feel better. Sorry, bukan be better. To help you feel better. Gitu. Kurang lebih. Halo Di. Jadi nanti minggu depan akan diupdate lagi untuk topiknya apa ya guys. Tapi thank you banget udah join hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dilakukan di rumah. Mungkin dari Coach Nina pengen ditambahin nggak, Coach? Coach Nina, ada yang mau ditambahin mungkin dari Coach Nina? Tinggal 2 menit lagi nih. Nggak ya, nggak ada suaranya. Oke, kayaknya connection problem. Jadi, oke. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyain ke kita. Karena ini sebenarnya banyak banget yang perlu dibahas gitu, nggak secepat itu deh. Kayak misalnya banyak kan gerakan-gerakan lain harusnya tuh muscle apa, dan itu sulit kalau kita pack semua dalam 1 jam, itu nggak akan keburu karena gerakan itu banyak sekali. Nah, tapi yang kita pengen tekanin di sini, gerakannya nggak usah sampai yang sampai dijumpalitan gitu, nggak usah dulu. Pertama kita harus coba connect dulu sama badan kita. Feel the muscles in your body. Get your brain connected to your muscles. Jadi setiap kita gerak itu kita setiap kita workout itu jadi lebih efektif gitu. Energi yang dikeluarkan lebih banyak karena apa? Muscle yang kita mau latih itu dapat gitu, dan muscle itu akan jadi lebih kuat. Dan otomatis kalau misalnya kita ibu-ibu nih, gendong anak dari bawah ke atas, kuat. Ajak mereka lari-lari di playground, lari-lari di sekitar rumah nih lagi WFH, no problem gitu. Oke. Jadi itu aja yang bisa kita lakukan. Stay safe and stay healthy everyone. Karena ini masa PSBB udah mau selesai ya. Jadi we hope you all the best. Jadi semoga tetap sehat terus, tetap bugar terus.
makan, tidur, minum yang banyak, everything deh pokoknya semuanya. Just stay safe, stay healthy, stay happy.